Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kalian tahu nggak ini di mana? Tuh, kita sekarang lagi di mana, Mister? Di Masjid Kampung Di Masjid Baru. Kampung Baru. Kita di sini mau melihat sebuah aktiviti yang benar-benar sudah historical banget, sebuah tradisi sudah bersejarah banget, yaitu pembuatan bubur lambuk. Kita tuh nggak tahu bubur lambuk tuh seperti apa, dari apa juga terbuat, kita nggak tahu. We have zero knowledge about bubur lambuk. Dan oleh karena itu, tapi bubur lambuk ini sangat famous banget hingga ke Indonesia. Bagaimana orang-orang Malaysia membagikannya di Kampung Baru ini. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut proses pembuatan dan informasi lebih mendalam tentang bubur lambuk, jadi kami datang ke sini. Dan stay tune ya. Kalian pernah datang ke sini nggak guys? Kalau pernah atau tidak, let us know ya. Dan ada burung gagak. Wih, to be honest, ini pertama kali aku sedekat ini dengan burung gagak. Karena di Indonesia tidak ada burung gagak seperti kita bilang. It symbolize ada tapi mungkin tidak di pemukiman ya. Ada tapi jauh di hutan-hutan gitu. Betul. Tidak dibiarkan seperti ini kalau di pemukimannya, pasti diusir. Yang karena superstitious. Karena superstitious seperti itu. Oke, kita siap-siap masuk, Mister? Ya. Wow, dan masuknya itu wangi banget ya. Wangi banget tadi. Kita buka pintu, aduh, masya Allah, harum sekali gitu. Sepertinya memang disengaja seperti itu agar senantiasa dimakmurkan 24 jam ya. Betul. Jadi di sini tuh guys, luar biasa banget, ternyata ini sudah 124 tahun masjidnya, usia masjidnya. Dan luar biasanya lagi, beberapa hal unik yang bisa aku temukan di sini bisa menjadi pelajaran buat masjid-masjid di luar sana. Disimpan seperti simpanan barang hilang, itu very interesting, just like a lost and found materials. Jadi ini ada jam dong, jam tangan banyak sekali ya. Wow, luar biasa banget. Ini even ada wallet, ada dompet, dan ini ada paspor juga dari Prancis. Wow, ini jam mahal, tapi tetap di keep. Jika ada yang merasa hilang, boleh nanti kembali ke sini dan boleh diambil. Luar biasa banget, betapa amanah dan betapa jujurnya orang-orang di sini, dan tidak mau membiarkan orang-orang yang kehilangan itu benar-benar hilang, tapi benar-benar dijaga barang-barang. Dan banyak sekali yang saya lihat tadi yang itikaf, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki mungkin itikaf, bernaji, sholat sunat. Kemudian yang perempuan ada kelas juga di dalam sana tadi. Ya, Masjid Kampung Baru. Di sini kawasannya sebenarnya 300 ekar dulunya. Baik. Di bawah satu dipanggilnya tempat Deran Mas. Malay Agriculture Settlement. Tahun zaman Inggris lah, 1900. Ya. Ini sedikit banyak dibukaan ya. Jadi kedudukan masjid ini tujuan Inggris pun ada baiknya katanya. Artinya bila kafan khusus kepada orang Melayu sahaja. Bangsa asing tidak boleh. Wow. Jadi kami sebagai di sini lah di sini saya sebagai sultannya, sebagai apa yang mentakdir kawasan seluas. Masya Allah. Pejabat saya ni dokumen 124 tahun masih lagi disimpan. Wow, Masya Allah. Jadi setiap pendaftaran penduduk kampung sini ada 300 lot kami yang berikan, bukan pejabat daerah. Masya Allah. Itu istimewanya. Kampung Baru. Nah, ini Kampung Baru di bawah panggil di kampung, ejaannya pun berbeza nih. Kampung Baru. Zaman British. Ini enactmentnya, legislasi, perundangannya. Betul Pak. Ya. Ini pada ketiga itu di Kerajaan Negeri Selangor lah.
Kerajaan Negeri Selangor, Government Gazette, Kerajaan Gazette, tapi khusus bukan diada-adakan. Artinya kamu dilahirkan ni surat beranak dia. Betul. Kampung-kampung lain dalam Malaysia ni ada juga tapi tak ada surat beranak. Betul, Masya Allah. Jadi dia surat beranak ni ada peranannya. Ni sudah diubah lah 51, 50 daripada 1900. Apa peranan-peranan dia? Jadi saya menyebut itu berkenaan dengan pentadbirnya sini, Malay Agriculture Settlement 1950. Dia ada pertukaran, perubahan macam parlimen . Jadi dipanggilkan kampung baru itu nama khusus ni, KAMPONG-BACRU. Kalau kamu pergi di Johor Baru kan BACRU baru kan. Betul. Tapi ini khusus. Kadang-kadang ejaannya kadang-kadang orang tak tahu, dia ingat sebenarnya ini ada nama khusus. Okey. Jadi menyebut, saya beritahu lah, menyebut. Jadi peranan-peranannya kami di sini dulunya lah hingga sekarang dia ada panggil board, jatuhan kuasa. Board. Jatuh kuasanya ini peranan-peranan interpretasi ni lah di sini board. Apa yang dikatakan Malay tu, orang Melayu. Betul. Yang dikatakan Melayu, person belong to Malay race, berbahasa orang Melayu, pada bangsa Melayu, bercakap bahasa Melayu, perform Muslim sebagai agama dan juga budayanya Melayu. Tapi kalau ini nak katakan Malay ni berbeza dengan akta perlembagaan kita. Kalau akta perlembagaan negara, lembagaan yang sokong berdita itu berbeza dengan kita. Diberi tanah pada setiap orang Melayu yang tak lebih dari 1 ekar. Kalau you comply, beri, nanti kena bina. Masya Allah. Dan juga artinya bila berlakunya kematian, kematian kami juga menguruskan dari segi faraid. Faraid di sini kalau kamu lihat, kami sebagai, dia bukan sebagai Pak Lurah menguruskan kalau mau, kami sebagai pentakdir sebenarnya. Wow. Kami selalu menyebut, saya selalu menyebut kita sebagai Vatican City in the East. Masya Allah. Negeri kecil dan negeri kecil dalam sebuah negara. Masya Allah. Jadi ini, you nak berumah kena majukan peranan. Betul. Jadi kalau assessment cukai, kami tutup mengutip. Wow. Kamu buat rumah, masuk selan, berapa tinggi ini bayar 7%. Jadi selain daripada itu juga, kalau berlakunya masalah antara abang adik dari segi faraid, ini dalam bahasa Inggeris dispute. Kita sebagai orang perantara menghakimi mahkamah. Tapi dalam bot mesti ada yang pakar-pakar lah. Betul. Jadi kalau masalah ni dari segi psikologinya, dari segi perundangannya, dia bukan siapa-siapa boleh duduk dalam kedudukannya. Sengketa sengketa. Sebagai pemberian tanah, plan, pergaduhan, assessment dan juga dari segi pentadbiran. Artinya kami yang menguruskan dia bila berlakunya kematian sistem faraid, bukan pejabat kantor kerajaan kami di sini. Jadi menguruskan yang lelaki-lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, ibu bertuah begini. Jadi itu yang menjadi isu hingga sekarang ni kan. Kenapa kampung, salah satu, bukan faktor utama, kampung baru ni sukar dibangunkan. Itu kerajaan terlepas pandang melihat, artinya pemimpin selalu nak cepat. Betul. Aku merintah 5 tahun, dalam 5 tahun mesti tegak satu bangunan. Betul. Tahun 50. Sebab keuntungannya pulang pada dia, bukan pada masyarakat. Terus terang saya cakap, sebab saya sudah 17 tahun tak ada. Tapi tugas saya sekarang sebagai sukarela di pejabat ni. Tapi di masjid dia lantik sebab saya mengenal semua orang di kampung baru ni. Lantik sebagai biro kebajikan. Semua dia bagi dengan saya. Baik, Pak. Jadi biro dakwah bukan saya, sebab saya bukan pakar dalam bidang tu. Jadi ini sebanyak sedikit lah. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Dan anda mungkin bertanya kenapa dipanggil Malay Agriculture Settlement ni. Sebenarnya tujuan utamanya Inggeris untuk memberi peluang kepada orang Melayu untuk bercocok tanam sendirian. Betul. Self-sufficient. Tapi malahnya keadaan bumi sini tidak baik, dekat dengan sungai, selalu banjir. Jadi tak sampai 1 tahun sudah dibubarkan. Artinya kita jadikan kawasan ini kawasan penempatan residensi. Betul. Bukan jadi agriculture lagi dah. Jadi mula dah dipanggil. Asalkan di dalam kategori Melayu. Betul. Dibenarkan. Jadi ketika itu tidak ada punya pasport. Betul. Boleh Masya Allah. Tahun 80-90-an tidak ni KTP kata. Tidak ada imigrasi juga. Betul. Tapi
kehadiran orang-orang asal kebanyakan dari Melaka. Sebab mereka ni suka adventurous. Iya. Kalau kamu pergi di Liverpool nampak kampung Melaka. Masya Allah. Jadi kehadiran orang Melaka, orang Muslim tak banyak. Jadi berlakunya revolusi di Indonesia 1898. Artinya sultan di Indonesia, PKI ya. Iya. Jadi orang-orang sana merasakan tidak selamat. Betul. Jadi mulanya migrasi yang besar-besaran. Wow. Jadi keturunan dari Minang, Mendeling, Rawa, Jawa. Kampung baru, Pak? Ya. Masya Allah. Itu sebab dalam kampung baru yang besar ni, kita ada kampung mau atas tadi orang Minang, orang Rawa, Mendeling. Masya Allah. Sebab dia juga tinggal atas bukit. Betul? Betul. Kalau kita pergi Medan kan, Betul. kalau orang Jawanya kawasan Paya di sini. Betul. Kalau kita lihat, sebab kawasan Paya itu kawasan sungai lah. Betul. Sebab ini sungainya dah diluruskan. Kalau dulunya bengkok-bengkok. Jadi di sinilah kampung Paya. Jadi kampung Paya di sini sampai ketuanya. Ini ada dia punya wakil Ridwan. Wakil kampung Paya. Masya Allah. Jadi inilah. Jadi itu komposisinya kampung Paya, kampung Ujung Pasir, ada dia punya teknik. Iya. Lot yang sekarang ni lah, masjid yang kita ada ni masjid 3 lot, kalau tengok kan dari jalan 3 lot didermakan oleh seorang Melaka. Jadi masjid ni sekarang yang ada ni merupakan masjid yang kedua. Masjid pertama bentuk kayu lah, madrasah. Jadi kedua pada sebelum kemerdekaan 57, Perdana Menteri Tuan Abdul Rahman akhirnya merasmikan masjid untuk kapasiti dalam 1,000 orang. Dalam waktu berlalu 2015 penduduk tambah ramai kan. Jadi keputusan jatuh kuasa untuk mempunyai satu masjid yang boleh berkapasiti hingga 3,000 orang. Ya, masjid ini sekarang. Berarti direnovasi itu lebih besar 2015 ya, Pak? Ya? Direnovasi lebih besar 2015. Ya, di 2015, siapnya 2018. Jadi itulah menjadi jawatan kuasa yang dulu, yang katakan Orda Baru, Orda Lama kan berbeza. Jadi sekarang ini di bawah pimpinan anak muda. Jadi ialah anak muda untuk jadi ini masjid ini tadikan secara yang pada anggapan saya yang boleh dikatakan perlu direkognize lah. Betul, Pak. Artinya kehadiran ini dulu, kalau dulu orang anak-anak datang sembahyang berlari-lari ditegur, marah, dimarahin. Sekarang ni kamu asalkan hujan bangun besar dan masjid. Betul. Mereka yang berbeza. Betul. Datang. Di aktiviti masjid sini macam hari Isnin kita ada beri makanan percuma. Wow. Puasa. Puasa Isnin, Kamis. Senin dan Kamis ya, Pak? Hari Kamis. Not only in Ramadan. Ya, Ramadan memang hari-hari. Not only in Ramadan. Ramadan hari-hari. Untuk puasa Senin dan Kamis. Jadi kalau digalakkan mendekati masjid, bila mendekati masjid kita mengenai Allah. Jadi ini hari Senin tak kisahlah gelandangan, tapi yang ingin berbuka silakan. Masya Allah. Jadi selain itu ada kuliah-kuliah subuh, kuliah anak-anak muda mengaji. Ini gedung apa, Pak? Ini Tafiz. Allah. Tafiz. Latihan dalam 20 orang percuma. Anak kampung baru Luaran. di luar apa boleh? Yang ngajar siapa, Pak? Ya? Yang ngajarin siapa? Ada orang-orang di sini, guru-guru di sini lah yang bertauliah. Masya Allah. Dan dananya dari masjid, Pak? Ya, dari masjid. Ya Allah. Dana dari masjid dari donatur, Pak? Ya, dari orang lah. Dari orang donatur. Jadi iyalah aktiviti kuat kegiatan sini, ada kafisnya, ada mengajinya, ada buku puasanya, buku hari Isnin. Alhamdulillah. Dan juga kadang-kadang yang orang susah, betul, pagi kita buka. Kadang kita beri sedikit uang lah untuk belanja harinya, mau pulang kampung. Kadang-kadang mereka datang, saya mau pulang kampung, tak ada duit, kita bagilah yang mana kita mau pulang mana. Kalau start kan RM50, RM20, betul. Nanti kadang minggu depan datang lagi mau pulang kalau start. Iya, betul. Betul sekali. Jangan betul. Betul, Masya Allah. Betul. Jangan bohong.
yang nyaksikan Tuhan kan. Masya Allah. Itu urusan dia sama Tuhan ya Pak ya? Itu urusan dia sama Tuhan ya? Kita jangan persoalkan. Betul. Jadi kita ada panggil ini gerobak rezeki. Bukan. Ada. Jadi kita memberi ini ya. Gerobak rezeki. Jadi ini artinya ini pun memang bulan Ramadan ini memang kita sediakan 1 bulan dalam 50 paket lah. Masya Allah. Jadi bentuknya begini ya, barang-barang yang kita bagi. Mihun mie ya, dan juga tepung, gula, Bahan pokok minyak goreng. termasuk dengan beras lah 5 kilo. Ya Allah. Tapi dari gambar itu kita ada daftar, ada yang kita daftar berapa Betul, ramai. betul. Jadi kita boleh pastikan barangan itu sentiasa berada lah. Jadi ini semua sumbangan dari masjid. Jadi dibagikan percuma. Percuma. Jadi kalau akan susah, percuma. Jadi selain dapat itu juga kita buat melawat rumah-rumah orang-orang warga Mas. Oh, Masya Allah. yang sakit. Lansia. Hah? Lansia. Lansia. Lanjut Yang usia. sakit, Elderly ya. Elderly. yang tak pernah datang ke sakit, tapi kadang yang muda pun datang juga. Jadi selain daripada komuniti di Gambang Baru, kita bukan tapi kamu ada KTP Malaysia atau kalau sudah ada orang Indonesia yang ada kuasa KTP merah, Iya. kan juga berikan juga. Ramadan, jadi perkara ini bermulanya masa Covid 2022. Masya Allah. Ada ininya juga, hikmahnya juga ya Pak ya. Ada hikmahnya juga ya COVID itu. Jadi waktu Covid itu kita bagi semua bangsa. Oh, Masya Allah. Jadi dari satu kita adakan terbuka itu satu hari sampai 500-600 orang datang. Jadi iyalah kalau barang percuma kan semua orang datang. Iya, tapi kan sehari 500-600 itu berarti Butuh persediaan yang dananya juga harus besar dong ya Pak. Itu artinya kenapa kalau kita percaya. Jadi aktiviti sebegini memang kita war-warkan. Jadi Betul. sumbangan dari luar itu banyak lah. Betul. Alhamdulillah. Di bandar ini tidak ada masalah. Itulah Ya. lengkapnya dengan aktiviti pemberian kepada orang-orang miskin. Sekarang kita ini untuk bulan Ramadan, Baik, memang Pak. khusus masjid dibuka 24 jam. Masya Allah. itu berarti ya. Selain daripada berbuka puasa, kita ada yang mulai. Artinya malam apa boleh tu. Masya Allah. Pagi kita ada moreh. Moreh lah artinya apa? Beri makanan. Betul. Untuk sahur. Oh, sahur. Itu nak kira kan perbelanjaan satu hari 10.000 makan saja. Masjid ini mengingatkan saya pada masjid-masjid saat zaman Nabi, Khalifah, karena dulu masjid itu kan sebagai pusat peradaban, pusat pendidikan. Kalau sekarang di Indonesia mungkin masjid itu sebagai tempat beribadah saja biasanya. Lalu ya during the daytime pintunya dikunci untuk yang di kampung-kampung ya gitu. Pintunya ditutup gitu. Tapi kalau ini sepertinya bukan hanya untuk beribadah ya Pak ya. Ya, untuk beribadah, tapi juga untuk mendekati karya masjid. Pendidikan juga. Jadi ini kita juga belajar dari negara Singapura. Singapura. Kalau di Singapura dia ada pusat counseling, ada komputer. Kita pun ada juga. Oh, Masya Allah. Jadi dalam kalau menyediakan itu kita ada pakar. Betul sekali. Tapi kita ada pakar. Betul. Ya Allah, makmur lah berarti. Masya Allah. Masyarakat rakyat di sini ya. Indah kan kita? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita Melayu, jadi kita boleh pun pindah ke sini, ke sini. Tapi apa namanya? Kenapa tadi Mr. Sastra bilang kok banyak ya donaturnya? Orang-orang yang berderma itu mungkin Mr. Sastra juga mengalami, pasti ingin mencari lembaga yang terpercaya. Betul sekali. Nah, untuk menjadi lembaga terpercaya dia harus bertahun-tahun. Betul. Dan harus menunjukkan juga karyanya, menunjukkan juga apa yang sudah mereka lakukan seperti itu. Dan karena kepercayaan rakyat itulah mereka datang ke sini untuk berderma. Betul. Dan pihak masjid
Kampung Baru ini sudah menunjukkan ya kredibilitasnya. Ya, kredibilitasnya dan Amanah. kepercayaan amanah yang sudah diberikan. Wow. Nangis dasar aku. Masya Allah. Jadi kalau dulu aku belajar sejarah kebudayaan Islam tuh masjid itu untuk begini memang. Betul. Ya, SKI, Iya, betul. Sejarah Kebudayaan Islam.